Lalu dilatih juga jangan ada takabur. Kenapa takabur? Karena kan iblis yang sudah sekian lama kenal Allah dan mengabdi kepada Allah, akhirnya menjadi makhluk terkutuk karena ketakaburan. Aba wastakbara. Jadi takabur itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi dilatih untuk tawadu yang asli. Rendah hati bukan untuk dikagumi orang sebagai orang rendah hati, tapi rendah hatinya tuh asli karena dia tahu bahwa tidak ada yang orang menghormati, memuji, menghargai kita tuh karena kehebatan kita, kecuali karena Allah yang menitipkan kelebihan dan Allah menutupi kekurangan dan aib kita, sehingga tawadunya asli, bersih dari kedengkian terhadap orang beriman. Senang lihat teman berprestasi, lihat ini lebih maju, lihat ini lebih berkualitas, bahagia dengan kebahagiaan orang, dan sedih lihat yang lain dalam kesusahan. Bersih. Nah, kalau hatinya bersih begini, maka bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Jadi mikirnya juga enggak riuh. Kemampuan belajarnya lebih fokus. Karena dia tidak tercuri dengan jengkel, dengan sebel, dengan dengki, dengan pengen dihargai orang lain. Waktunya tuh enggak terbuang. Akibatnya fokus. Dah, kalau sudah fokus begini kan, bagus ya. Jadi kayak fokus tuh kayak kaca pembesar. Kalau fokus ke matahari itu langsung bisa membakar di beberapa tempat, membakar. Kenapa? Karena fokus. Jadi kalau orang sudah semakin bersih hatinya, itu semakin mudah belajar itu. Karena waktunya menjadi lebih produktif. Dan dapat cahaya tuh mudah, cahaya ilmu tuh. Mungkin orang mengatakannya cerdas dan sebagainya. Bahwa kecerdasan seperti itu adalah hadiah dari Allah bagi yang qalbun salim. Nanti memecahkan masalah juga akan jernih, tepat, adil. Kenapa? Karena sudah tidak ada kepentingan casing ya ke tubuh. Ke badan juga jauh lebih segar, lebih sehat ya, terlepas takdirnya sakit mah terserah Allah ya. Tapi karena hatinya bersih, jadi si tubuh tuh metabolismenya juga lebih proporsional, enak ya. Kemudian kepergaulan juga karena hatinya bersih jadi enak. Keibadah karena hatinya bersih jadi khusyuk ke Allah tuh. Beramal, dia jadi ikhlas. Orang yang ikhlas itu kan menikmati amalnya, dia akan kuat dalam beramal dan juga istiqomah. Jadi karena hatinya bersih, aduh enak beramal tuh, ikhlas, istiqomah. Kemudian kepergaulan pasti menyenangkan karena orang yang hatinya bersih itu nyaman dengan dirinya. Akibatnya orang yang ketemu juga terpancar aura kenyamanan. Wajahnya nyaman dilihat, perkataannya nyaman didengar, tulisannya nyaman dibaca, perilakunya nyaman disaksikan. Enak karena udah tidak ada beban kebusukan hati di hatinya, jadi maju. Jadi ke atas kepintaran, pergaulan juga jadi enak, prestasi mudah diraih, dan namanya itu di atas prestasinya. Jadi kalau dia takdirnya kaya misalkan, nah orang itu akan mengenal dirinya tuh dengan kejujuran, ketika bertemu dengan rezekinya, sikap waroknya terhadap rezeki sehingga tidak ada harta haram, sikap kedermawanannya, kalau dia sudah punya, dia tidak berlebihan menggunakan hartanya, jadi dia akan lebih bernilai, lebih terhormat dibanding dengan casing yang dia miliki. Kalau dia seorang doktor, S2, S3, atau nanti orang akan kagumnya itu bukan ke gelarnya, enggak, karena itu penjahat juga. Ada yang dikasih profesor apa ya di luar negeri itu yang penelitiannya buruk dengan keilmuannya. Ada itu diberi gelar, tapi orang akan kagum, ini dokter yang rendah hati, yang selalu ingat ke Allah, yang ibadahnya bagus. Jadi ada yang lebih tinggi dari gelar S1, S2, S3, yaitu pribadinya. Ini buah dari kebersihan hati. Nah inilah sebetulnya yang sangat dirindukan dalam pendidikan tuh. Dia kalau bisnis, dia terkenal karena kejujurannya, kewarwaannya, kezuhudannya. Kalau dia seorang militer, seorang polisi, seorang pejabat, dikenal mulianya itu bukan karena jabatannya, tapi karena pribadinya.
Nah, inilah yang diharapkan tuh ya. Ini sebuah proses panjang, sebuah proses sampai akhir hayat seperti ini. Tapi sudah jelas. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari yang tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim. Nah, itulah intinya ya. Jadi pendidikan yang betul-betul orientasi qalbun salim, hati nanti akan mudah sekali zikrullah. Kalau hatinya bersih itu enak ya. Tidak semuanya nanti bakal punya IQ yang tinggi, gak apa-apa, karena tidak mungkin semuanya jadi pemimpin tingkat ini, tapi gak apa-apa di level manapun, kalau dia jadi orang yang hatinya baik, hatinya bersih, dia akan sukses, dia akan bahagia, dia akan mulia, dan dia akan selamat. Masya Allah. Jadi intinya adalah Rasulullah memperbaiki hati, dan akhirnya ya teman-teman badannya jadi sehat, pikirannya jadi cerdas, silaturahimnya jadi bagus, ekonominya jadi kuat, semua dari sumber qalbun salim. Begitulah. Terima kasih. Dan dari mana ini mengawalinya? Ya tidak bisa tidak. Dari semua pimpinan yang ada di sekolah harus punya visi qalbun salim ini. Dari mulai kiainya berusaha qalbun salim, ketua yayasan, pembina yayasan selalu bertanya, punya targetkah qalbun salim? Tidak. Direktur pendidikan, para kepala sekolah, para gurunya, semuanya berusaha keras untuk memiliki hati yang bersih. Karena dari sanalah terpancar. Nanti murid itu suka kalau gurunya hatinya bersih. Serius ini hadirin sekalian. Karena Rasulullah adalah orang yang paling bersih hati dan paling mengajarkan, mendidik supaya bersih hati. Itu intinya, dan selebihnya nanti akan ikut. Kalau hati bersih itu kayak gelas ya, kalau gelas kosong nih ya, di sini bening, ada cahaya tuh, langsung seisi gelas itu akan tercahayai dan memancar, tembus jadi warna-warni yang indah. Tapi kalau gelasnya kotor, airnya keruh, diberi sinar, dia mental sinar itu, tetap saja gelap di dalam. Artinya kalau orang hatinya kotor, walaupun ilmunya banyak, tidak mempengaruhi kelakuannya, akhlaknya, dan tidak bisa memancarkan sinar ke yang lain. Tapi kalau bening hatinya tuh, ilmu sedikit saja terang, sehingga kalau ada paku sedikit, oh ketahuan, oh itu ada jarum, oh itu ada remek, ketahuan, cepat di tobatnya itu. Tapi kalau kotor, dimasukin paku, dimasukin ya yang bahaya juga, dia tidak akan bisa melihat bahaya itu. Nah begitulah rekan-rekan sekalian, intinya saja ini ya. Tapi ya tentu saja tidak cukup hanya hati, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Amal. Tapi amal itu sesudah hati ya, karena hati itu nyawanya dan amal itu jasadnya. Sesudah hati semakin baik, dan ini dengan ilmu hati jadi baik tuh. Dengan ilmu, dengan ibadah, dengan riadoh, mujahadah, baru. Jadi cari ilmu si bersih hati, beramal sampai bersih hati, dan hasil dari bersih hati itu adalah nanti menjadi produktif sekali di dalam beramal soleh, amal-amal yang Allah sukai. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya.